Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Bijaksana Tirangara. Saya mahasiswa pasca sarjana Fakultas Ilmu Administrasi, program studi Inovasi dan Entrepreneurship Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan coba menerangkan lebih lanjut terkait dengan Social Innovation Impact, yaitu dengan case study-nya yaitu layanan perbankan dengan studi kasus dari Hitachi. Sebelumnya kita coba apa itu terkait dengan definisi dari Social Innovation. Menurut Raffazzoli et al. 2021, meskipun tidak ada definisi sosial inovasi yang disepakati secara umum, ada konsensus bahwa sosial inovasi itu adalah proses transformasi kegiatan sosial, yaitu sikap perilaku, kolaborasi dan hasil produk dan layanan baru, yaitu ide produk, modal layanan, dan bentuk organisasi baru. Terus kita coba apa itu terkait dengan definisi dari Social Innovation Impact. Jadi menurut Marina Novikova tahun 2022 ini, di dalam Social Innovation Impact itu ada 4 hal yang menjadi korespondennya. Yang pertama itu terkait dengan domain sosial, terkait dengan domain ekonomi, termasuk domain lingkungan, dan termasuk domain kelembagaan. Coba kita definisi satu-satu, yaitu coba dalam domain sosial itu dampak dijelaskan melalui perubahan sosial yang terkait dengan kondisi kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penciptaan dan pembentukan jaring melalui proyek, social innovation, perubahan sikap, dan lainnya berada di bawah domain ini. Ini menurut Estevez et al. 2012. Sedangkan terkait dengan domain ekonomi, dampaknya mengacu pada setiap perubahan dalam ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan yang berkaitan dengan inisiatif social innovation yang berkontribusi pada kegiatan kewirausahaan di dalam masyarakat penggunaan sumber daya lokal. Ini menurut Ziegler et al. 2017. Sedangkan coba kita lihat terkait dengan dampak social innovation yang termasuk dalam domain lingkungan yang mengacu pada efek yang dimiliki inisiatif social innovation terhadap lingkungan tempat social innovation itu beroperasi dan menangani masalah perubahan iklim, polusi udara, efisiensi energi, efisiensi sumber daya dan konsumsi, dan produksi berkelanjutan, dan berhubungan keanekaragaman hayati. Jadi ke domain lingkungan ini mengacu pada dampak terkait dengan perubahan iklim, polusi udara, efisiensi energi. Dan ini menurut Strager 2018. Dan coba kita lihat terkait dengan apa itu termasuk domain kelembagaan, yaitu dampak social innovation mengacu pada setiap perubahan dalam proses tata kelola, termasuk perubahan dalam proses pengambilan keputusan di antara pemangku kepentingan dari berbagai sektor, swasta, publik, dan skala lokal, regional, nasional. Dan perubahan tersebut dipicu oleh inisiatif social innovation. Ini sesuai dengan Biro Kebijakan Eropa, BEPA, tahun 2014. Sekarang kita coba sudah dapat terkait dengan apa itu dampak sosial, apa terkait dengan masalah definisi social innovation. Nah, kita coba melihat dari dampak sosial dari case study kita, yaitu terkait dengan akses layanan keuangan dari Hitachi, di mana kita coba dulu apa ini fungsi jasa bank secara umumnya, yaitu jasa bank ini adalah untuk menyimpan uang, melakukan kredit, dan melakukan asuransi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, tujuan perbankan nasional adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita coba menilainya dari dampak sosial yang dilakukan, social innovation ini dilakukan Hitachi itu di Indonesia, yaitu dengan data yang ada di tahun 2014, di mana dari Fintech News Singapura dengan World Bank Global Findexnya finansial terkait dengan inclusion ekonomi, kepemilikan rekening yang ada di Indonesia itu hanya 36% penduduk dewasa yang memiliki berbanding dengan 60% penduduknya secara rata-rata.
Nah, ini kita bisa lihat dari datanya dari Global Findex Database, di mana ada Cina dan India juga yang termasuk kecil, berkisaran antara 10 sampai 20%, di mana penduduk dewasanya itu memiliki tadi rekening bank. Terus kita dari data ini, dari 30% dari penduduk dewasa Indonesia yang hanya memiliki rekening bank, ini dari 33% penduduk dewasa itu menyatakan jarak yang jauh adalah alasan utama mereka tidak memiliki rekening bank. Nah, selain itu juga dari CSR-nya Hitachi itu mendapat informasi juga bahwa dari jumlah tabungan dari masyarakat desa itu rata-rata berjumlah kecil. Terus mereka juga di penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan sangat tergantung pada uang tunai. Sehingga makanya di sini di desa tidak dapat mengakses layanan penting seperti asuransi kesehatan ataupun kredit pembelian rumah. Apa akibatnya terkait dengan beberapa masalah tadi itu? Dikarenakan tadi jangkauan layanan keuangan yang cukup rendah, sehingga layanan keuangan di Indonesia berdampak buruk pada perekonomian. Nah, di sini juga karena rendahnya itu sehingga pencatatan itu perekonomian rentan tidak tercatat, sehingga karena tidak tercatat dan tidak bisa terlacak, maka kita ekonomi juga tidak catat dan susah dilacak, sehingga ini bisa dikatakan catat hukum, di mana kegiatan perekonomian tidak tercatat dan sudah diatur secara hukum. Nah, solusinya itu adalah dengan layanan keuangan, dengan menambah skop ataupun memperbesar dari cakupan dari layanan keuangan ke daerah-daerah pelosok, yaitu dengan dari Hitachi ini mencoba memasang ataupun memberikan bantuan terkait dengan memasang automatic teller machine di seluruh Indonesia. Hampir 100.000 mesin ATM itu terpasang di Indonesia. Dengan adanya inovasi ini dari Hitachi dengan memasang tadi 100.000 ATM, kita coba menilai dari dampak sosialnya dari data sebelumnya. Pada tahun 2018 ini yang terkait ada beberapa dampak yang kita coba lihat, yaitu satu, dari sosial budaya. Dari sosial budaya itu pada tahun 2018 kurang lebih sebanyak 5% penduduk dewasa sudah memiliki rekening bank. Jadi karena ini ATM itu sudah ada di pedesaan, sehingga ada perubahan-perubahan dengan tatanan kehidupan di pedesaan, di mana rakyat desa ini sudah bisa mengakses layanan perbankan yaitu lewat ATM, sudah bisa menyimpan, sudah bisa mentransfer, jadi sehingga mereka berbondong-bondong atau berusaha tadi mempunyai rekening, sehingga dengan ada data dari 2018 ini kita bisa lihat hampir setengah penduduk Indonesia sudah memiliki rekening bank. Dengan ada perubahan sosial budaya ini, maka kita juga dapat lihat dari pertumbuhan ekonominya, di mana pada tahun 2018 ini menurut Badan Statistik Indonesia, pada 2018 mengurangi kesenjangan sosial dengan keluarnya dari kemiskinan, di mana Indonesia ini ekonomi naik pada angka 5,17%. Sedangkan kita bisa lihat juga dari kegiatan ekonomi dari data Global Findex yang dikeluarkan oleh fintechnews.sg, World Bank Global, di mana kegiatan ekonomi itu kita bisa lihat dari Indonesia punya dari 2011 tercatat tuh 20%, terus 2014 itu di 35%, dan di antara 2014 sampai 2017 tercatat 42%. Maka kita bisa lihat di sini pertumbuhannya sangat signifikan. Kita lihat juga ada yang juga menurun di negara Meksiko dan negara-negara juga menurun. Indonesia ini sangat baik perkembangannya. Maka dengan adanya tadi inovasi sosial dari Hitachi, kita bisa dari dampaknya tadi mulai dari sosial budayanya ya, dari 36% sekarang tahun 2018 itu menjadi 50%. Terus peningkatan kegiatan ekonomi juga semakin meningkat, dan sesuai dengan data BPS dan dari data juga Global Findex ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga berkembang, sehingga kegiatan ekonomi itu berkembang, perekonomian berkembang, otomatis kesejahteraan nasional pun masyarakat di Indonesia khususnya di pedesaan juga meningkat. Demikian hari ini saya coba telah menjelaskan terkait dengan
apa itu social innovation impact dengan case study-nya dari Hitachi. Eh, Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan saya menyinggung teman-teman sekalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.